Jajanan khas asal negeri tirai bambu ini, biasanya banyak ditemukan di sepanjang jalan di kota-kota besar di Cina, seperti Beijing, Tianjin, dan Shanghai. Tanghulu adalah sejenis manisan buah yang disajikan dengan cara ditusuk batang bambu seperti sate, kemudian dicelupkan ke dalam sirup gula yang panas. Ketika kering, lapisan gula ini akan mengeras dan memiliki tekstur yang menarik seperti permen. Tanghulu menggunakan berbagai macam buah, seperti tomat ceri, stroberi, pir, jeruk mandarin, buah kiwi, anggur dan beragam buah lainnya. Saat musim dingin, tanghulu menjadi jajanan khas yang selalu hadir di kota-kota besar di Cina. Satu tusuk tanghulu dijual dengan harga sekitar 6 yuan atau sekitar Rp13.000 saja. Langos adalah jajanan khas asal Hungaria, berupa sejenis roti pipih yang digoreng hingga berwarna coklat keemasan. Langos terbuat dari adonan tepung terigu, air, susu, ragi, gula, garam dan kentang. Dengan adanya kentang membuat tekstur langos lebih empuk. Selain bahan tersebut bisa juga ditambahkan yogurt sebagai bahan tambahan ke dalam adonan. Di negara asalnya, langos dijadikan menu sarapan, yang dimakan selagi hangat dengan topping krim asam dan keju parut. Dalam bahasa Hungaria, langos terdiri dari kata lan, yang berarti api, karena pada awalnya langos dibuat dengan cara dipanggang di dekat api dari oven tradisional yang terbuat dari batu bata. Namun saat ini langos sudah tidak dimasak secara dipanggang melainkan digoreng. Langos merupakan jajanan khas yang selalu ada sepanjang tahun. Makanan ini juga merupakan makanan yang sederhana, sehingga seringkali dijual di sekitar terminal bis, stasiun kereta api, atau di setiap ada bazar atau festival. Jajanan ini akan selalu hadir. Seporsi langos dijual dengan harga mulai dari 750 forint Hungaria, atau sekitar Rp36.000 saja. Poffertjes adalah jajanan khas asal negeri kincir angin, yang tekstur, bentuk dan rasanya mirip dengan pancake, namun lebih kecil dan manis. Nama Poffertjes berasal dari dua kata, yaitu poffer yang berarti pancake, dan c yang berarti mini. Oleh karena itu, Poffertjes disebut juga mini pancake Belanda. Adonan Poffertjes terdiri dari tepung, susu, sirup, telur, ragi, garam, mentega, dan gula. Poffertjes dimasak dengan bantuan cetakan khusus, yang terbuat dari besi tempa, yang memiliki lekukan-lekukan kecil, tempat adonan dimasak. Ketika dimasak, adonan ini dibalikkan dengan garpu khusus yang kecil, sehingga kedua sisinya matang secara merata. Di negara asalnya, Poffertjes biasanya dikonsumsi sebagai camilan, dan jarang dimakan untuk sarapan. Secara tradisional, Poffertjes biasanya disajikan bersama taburan gula bubuk dan dioles dengan mentega. Namun Poffertjes bisa disajikan juga dengan tambahan saus coklat di atasnya. Poffertjes dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan, yang memberi pengaruh dalam seni memasak kue di Indonesia. Hal ini terlihat dari kemiripan kue cubit, yang mungkin sekali merupakan adaptasi lokal dari Poffertjes Belanda. Menjelang akhir tahun, pada periode Natal dan Tahun Baru, Poffertjes biasanya banyak dijajakan di kios-kios kaki lima di sepanjang jalan-jalan di Belanda. Satu porsi Poffertjes yang berisi 10 potong dijual dengan harga mulai dari 2 euro, atau sekitar Rp33.000 saja. Lahmacun adalah jajanan khas Turki berupa roti bundar tipis dengan topping daging cincang, sayuran, paprika, bawang dan rempah-rempah. Cara masaknya yang dipanggang dalam tungku dan berbentuk seperti pizza membuat makanan satu ini juga dijuluki pizza Turki. Walaupun banyak kemiripan, ada sedikit perbedaan lahmacun dengan pizza, yaitu lahmacun tidak menggunakan keju sebagai toppingnya dan pinggirannya lebih tipis dan crispy. Adonan lahmacun terbuat dari campuran tepung terigu dan susu, dengan daging sapi atau domba yang dicincang sebagai toppingnya. Lahmacun berasal dari bahasa Arab yang berarti daging dan adonan roti. Lahmacun sudah dikenal ribuan tahun lalu di daerah Timur Tengah, sebelum akhirnya menjadi jajanan yang populer di Turki. Dimakan dengan cara digulung, dengan perasan lemon dan daun parsley. Seporsi lahmacun dijual dengan harga sekitar 7 Turkish lira, atau sekitar Rp11.000 saja.
Jajanan khas asal negeri ginseng ini adalah kue tradisional Korea yang dicetak berbentuk ikan mas yang mirip dengan waffle. Hal ini yang menyebabkan jajanan ini dinamakan banjeopang, karena dalam bahasa Korea, kata banjeo memiliki arti ikan mas dan kata pang berarti roti. Walau disebut sebagai kue ikan, tetapi banjeopang tak berbahan ikan sama sekali. Bagi orang Korea, bentuk ikan menyiratkan keberuntungan atau keberlimpahan dan kemakmuran. Cita rasa yang dominan dari banjeopang adalah manis dan legit pada bagian dalam, dan renyah pada bagian luar. Adonan banjeopang terdiri dari campuran tepung, telur, soda kue, garam, gula, dan air, yang dicetak menggunakan cetakan khusus yang bisa dibolak-balik. Untuk mendapatkan adonan yang halus, sebelum dipanggang adonan disaring dahulu, selanjutnya adonan diisi dengan pasta kacang merah yang manis, kemudian dipanggang, hingga berwarna coklat keemasan dan renyah di tepinya. Selain pasta kacang merah, isian banjeopang juga bisa berupa krim kastard. Banjeopang yang satu ini dinamai chow cream banjeopang. Banjeopang populer tak hanya bagi masyarakat Korea, namun juga wisatawan mancanegara. Jajanan ini banyak ditemukan di pinggir jalan, maupun pasar tradisional Korea, yang sangat nikmat disantap selagi hangat. Oleh sebab itu, banjeopang memang lebih laris di saat musim dingin. Banjeopang memiliki kemiripan dengan kue tradisional Jepang, bernama taiyaki. Karena pada awalnya sekitar tahun 1930-an, di era kolonial Korea, Jepang memperkenalkan kuenya ke negara ini. Seiring waktu, bahan-bahan untuk membuat kue ikan tersebut, lantas diselaraskan dengan lidah masyarakat Korea. Barulah pada tahun 1990-an, mulai populer dengan sebutan banjeopang. Seporsi banjeopang yang berisi 3-5 potong bisa didapatkan, dengan harga 2.000 won atau sekitar Rp25.000 saja. Jangan lupa untuk komen, share, like dan juga subscribe channel Dunia Dalam Fakta. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.